Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik bahas soal tes untuk P3K Guru tahun 2025. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Langsung saja, soal yang pertama. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru sering terlambat masuk kelas dan kurang disiplin. Apa tindakan yang paling profesional? A. Mengingatkannya secara pribadi dan memberi masukan secara bijaksana. B. Langsung melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti. C. Membiarkan saja karena itu bukan tujuan urusan Anda dan tidak menjalin keharmonisan kerja. D. Mengkritiknya di depan rekan-rekan lain agar menjadi pembelajaran bersama. E. Menegur langsung di depan siswa agar menjadi contoh disiplin di kelas. Jadi jawabannya yang paling tepat apa ya teman-teman ya? Apa tindakan paling profesional ya? A. Mengingatkannya secara pribadi dan memberi masukan secara bijaksana. Bagus sekali ya teman-teman ya. Kita itu sebagai guru yang profesional harus mengingatkan secara pribadi ya dan memberi masukan secara bijaksana. B. Langsung melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti. Ini terlalu tergesa-gesa ya teman-teman ya, kurang bagus, bukan guru profesional ya. Terus C. Membiarkan saja karena itu bukan tujuan urusan Anda dan tidak menjalin keharmonisan kerja. Membiarkan itu sangat tidak bagus ya teman-teman ya, salah ya. Langsung di skip saja. Untuk jawaban yang D, mengkritiknya di depan rekan-rekan lain agar menjadi pembelajaran bersama. Rekan-rekan lain mengkritiknya di depan rekan-rekan lain, ini salah ya teman-teman ya. Ini kurang profesional, kurang tindakan yang paling profesional ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja untuk jawaban yang D. Terus yang E, menegur langsung di depan siswa agar menjadi contoh disiplin kelas. Nah, apalagi ini menegur langsung di depan siswa itu kurang bagus ya teman-teman ya. Ini langsung kita skip saja yang opsi E ya teman-teman. Kita sebagai guru dan memberi apa itu namanya, mengetahui guru yang terlambat masuk kelas dan kurang disiplin ya, ini kita harus menunjukkan tindakan yang paling profesional, yaitu yang A. Mengingatkan secara pribadi dan memberi masukan secara bijaksana. Oke teman-teman, jadi jawabannya yang A. Terbaik melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak mereka di sekolah. A. Mengundang orang tua ketika ada masalah akademik siswa dan mengkomunikasikannya. B. Meminta siswa menyampaikan semua informasi kepada orang tua secara berkala. C. Mengandalkan laporan nilai sebagai sarana komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. D. Membuat grup paguyuban agar komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. E. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan melibatkan orang tua dalam program sekolah. Oke ya teman-teman ya, jadi jawabannya yang paling tepat apa ya teman-teman ini? Cara terbaik melibatkan orang tua. A. Mengundang orang tua ketika ada masalah akademik siswa dan mengkomunikasikannya. Ini bagus ya teman-teman ya. Untuk yang B, meminta siswa menyampaikan semua informasi kepada orang tua secara berkala. Ini kurang tepat ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Lebih bagus jawaban yang A daripada yang B. C. Mengandalkan laporan nilai sebagai sarana komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. Kurang bagus ya teman-teman ya untuk yang C. D. Membuat grup paguyuban agar komunikasi dengan orang tua terjalin dengan baik. Ini bagus ya teman-teman daripada jawaban yang E. Jawaban yang C. E. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan melibatkan orang tua dalam program sekolah. Ini bagus sekali ya teman-teman. Jawaban yang paling bagus itu adalah yang E. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan melibatkan orang tua dalam program masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Lanjut, soal yang ketiga, dalam kelas Anda terdapat siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam memahami materi seperti siswa lainnya. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? A. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, termasuk ABK, agar adil. B. Meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut secara sukarela, tutor sebaya. C. Menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa ABK. D. Meminta siswa ABK tetap semangat dan memotivasi bahwa mereka bisa setara dengan siswa lainnya. E. Memberi tugas tambahan agar siswa ABK lebih banyak berlatih mandiri. Untuk yang E, ini kurang ya teman-teman ya. Karena memberi tugas tambahan ya. Ini kurang bagus ya. Terus kemudian A. Memberikan perlakuan yang sama kepada siswa semua siswa termasuk ABK agar adil. Bagus ya teman-teman.
B. Meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut secara sukarela atau tersobaya. Bagus. C. Menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa ABK. Bagus ya teman-teman ya ini ya. Untuk yang D, meminta siswa ABK tetap semangat dan memotivasi bahwa mereka bisa setara dengan siswa lainnya. Ya, kalau guru itu pasti ya memberikan semangat, memberikan motivasi itu juga setiap hari dilakukan ya teman-teman ya. Jadi ini untuk yang D itu bukan ya jawabannya. Untuk yang A, B, C ini kira-kira lebih bagus yang mana teman-teman? Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa termasuk ABK agar adil, meminta siswa sekelas untuk membantu. Iya, ini juga ya termasuk ya teman-teman itu siswa tersebut secara sukarela menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa ABK. A. Memberikan perlakuan kepada siswa. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa ABK ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang paling betul adalah yang C ya teman-teman ya. Soal keempat, seorang guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa mengenai metode mengajarnya dianggap kurang efektif. Apa respon terbaik terhadap kritik ini? A. Mempertahankan metode mengajar dengan modifikasi perubahan menyesuaikan dengan keinginan orang tua. Kurang bagus ya teman-teman ya untuk jawabannya A. Yang B. Bersikap bijak dan menjadikan kritikan sebagai motivasi yang membangun. Bagus. C. Mendengarkan, mengevaluasi, dan menyesuaikan metode bila diperlukan. Bagus sekali ya jawaban yang C. D. Mendengarkan dengan seksama lalu segera merubah ke arah lebih baik. Ini juga bagus tapi masih lebih bagus jawaban yang B sama C ya teman-teman. Untuk yang E. Mengabaikan kritik karena orang tua tidak memahami metode mengajar. Ini kurang bagus ya teman-teman untuk jawaban yang E. Langsung kita skip saja. Untuk jawaban yang E. Berarti jawabannya paling betul adalah yang B atau yang C teman-teman. Bersikap bijak dan menjadikan kritikan sebagai motivasi yang bangun. C. Mendengarkan, mengevaluasi, menyesuaikan metode bila diperlukan. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa sering berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung, mengganggu teman lainnya. Apa langkah paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Menasihati dan memberikan tugas tambahan sebagai bentuk hukuman positif. B. Memindahkan siswa yang mengganggu ke bagian belakang. B. Memindahkan siswa yang mengganggu ke bagian belakang kelas agar tidak mengganggu. C. Menegur secara personal dan mencari tahu penyebab perilaku tersebut. D. Memberikan tugas keras di depan kelas agar siswa lain juga memahami. E. Tidak terlalu mempermasalahkan perilaku mereka agar tidak mengganggu alur pembelajaran. Jadi jawabannya apa ya teman-teman yang paling efektif ya, langkah yang paling efektif menangani situasi ini. Langsung saja teman-teman ya di sini yang A. Menasihati dan memberikan tugas tambahan sebagai bentuk hukuman positif. Bagus ya teman-teman ya untuk jawabannya A. Untuk yang B, memindahkan siswa mengganggu ke bagian belakang kelas agar tidak mengganggu. Ini kalau dipindah belakang itu malah membuat kegaduhan lagi ya teman-teman ya. Ini tidak ya teman-teman. Kita skip langsung untuk jawabannya B. Yang C, untuk yang C, menegur secara personal dan mencari tahu penyebab perilaku tersebut. Bagus ya teman-teman ya, menegur secara personal. Untuk yang D, memberikan teguran keras di depan kelas agar siswa lain juga memahami. Kurang bagus ya teman-teman ya untuk yang opsi yang D. Yang E, tidak terlalu mempermasalahkan. Jangan ya teman-teman ya. Ini kita langsung skip saja yang E karena tidak terlalu mempermasalahkan, padahal di sini mengganggu teman yang lainnya. Jadi opsi yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Soal yang keenam, jika Anda diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dalam mengajar, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengembangkan media pembelajaran kreatif yang menarik bagi siswa. Bagus ya teman-teman ya untuk jawaban yang A. B. Mengimplementasikan metode eksperimen di kelas dan mengakhirinya dengan presentasi. Ini juga bagus ya teman-teman. Untuk yang C. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Kurang bagus ya teman-teman ya, karena di sini kita itu diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dalam mengajar ya. Untuk yang C kita skip ya teman-teman. Untuk yang D, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa. Ini kurang inovasi ya teman-teman ya bagi seorang guru untuk siswa.
Menerapkan pola pembelajaran problem based learning kepada siswa. Kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang betul yang A atau yang B ya teman-teman. Mengembangkan metode pembelajaran kreatif menarik bagi siswa. B, mengimplementasikan metode eksperimen di kelas dan mengakhirinya dengan presentasi. Ini jawaban yang paling tepat itu yang A ya teman-teman ya. Lanjut soal yang ketujuh, Anda adalah wali kelas di sebuah sekolah B. Di kelas Anda ternyata sebagian siswanya tampak tidak bersemangat dalam kegiatan belajar. Bagaimana Anda menangani siswa yang tampak kurang termotivasi dalam belajar? Mana teman-teman jawabannya? Yang paling betul. A. Menggunakan metode diskusi untuk membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam kelas. B. Memanggil siswa tersebut memberikan semangat serta mata pelajaran siswa. C. Memberikan umpan balik positif dan dorongan sesuai dengan minat serta potensi siswa. D. Menerapkan pembelajaran proyek PBL agar siswa lebih aktif dan terlibat. Mencari tahu penyebab kurangnya motivasi melalui observasi dan komunikasi langsung. Oke, teman-teman, jawaban yang paling betul adalah yang Kenapa, teman-teman? Karena di sini mencari tahu penyebab kurangnya motivasi melalui observasi dan komunikasi langsung ya, teman-teman ya. Untuk jawabannya dia menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya, problem based learning agar siswa lebih aktif dan terlihat. Kurang meyakinkan ya, teman-teman ya. Lebih baik yang mencari tahu penyebabnya ya. Kita mencari tahu penyebabnya dulu. Yang C, memberikan umpan balik positif dengan dorongan sesuai dengan minat serta potensi siswa. Ini kurang ya teman-teman ya. Untuk yang B, memanggil siswa-siswa tersebut dan memberikan semangat serta mata pelajaran siswa. Iya, kita itu selalu memberikan semangat untuk semua siswa ya teman-teman sebagai guru. Ini kurang bagus ya teman-teman untuk jawaban yang B. Yang A, menggunakan metode diskusi untuk membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam kelas ya teman-teman ya. Ini kurang bagus ya teman-teman. Kita harus tahu penyebabnya dulu baru kita menggunakan metode ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang nomor 7 adalah yang E. Soal ke-8, bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat dengan rekan sejawat terkait metode pengajaran yang digunakan? A. Kreatif dan inovatif dalam menciptakan metode pengajar baru setiap harinya. Bagus ya teman-teman ya untuk jawaban yang A. Yang B, selalu melakukan refleksi diri dan meminta refleksi dari peserta didik juga. Bagus. Mencari masukan dari kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum. Jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Untuk yang C, opsi yang C, yang dia berusaha memahami sudut pandang rekan sejawat dan mencari jalan tengah. Ini kurang bagus ya teman-teman ya. Yang E, mengedepankan komunikasi terbuka dan diskusi profesional. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi apa teman-teman, ini jawaban yang paling benar adalah bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan pendapat terkait metode pengajaran ya teman-teman ya. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Mengedepankan komunikasi terbuka dan diskusi profesional. Ini jawabannya yang E ya teman-teman untuk jawaban nomor 8. Lanjut soal yang ke-9. Anda memiliki siswa dengan tingkat pemahaman yang sangat beragam dalam satu kelas. Bagaimana strategi Anda untuk memastikan semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran? A. Menerapkan remedial dan pengayaan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. B. Memberikan materi yang beragam agar siswa tidak bosan dan terus termotivasi belajar. C. Memberikan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman siswa. D. Menerapkan strategi pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tutor sebaya, dan blended learning. Memastikan menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan materi agar siswa mengetahui tujuan pembelajaran. Iya teman-teman ya, jadi jawaban yang paling tepat itu yang opsi yang E ya teman-teman ya. Di sini kenapa? Karena kita itu sebelum pembelajaran dimulai, kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini pemahaman yang siswa itu sangat beragam ya. Berarti ini ya teman-teman yang menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memberikan materi agar siswa mengetahui tujuan pembelajaran ya. Untuk yang A, menerapkan remedial pengayaan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Ini semua siswa tidak seperti ini ya teman-teman ya. Tidak karena kita itu sesuai dengan soalnya ya.
siswa dengan tingkat pemahaman yang sangat beragam ya teman-teman ya. Memberikan materi yang beragam agar siswa tidak bosan dan terus termotivasi. Tapi sebelum itu, kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang E untuk jawaban ke-9. Kita lanjut soal yang ke-10 ya teman-teman ya. Ini soal terakhir dari video pembahasan kali ini. Langsung saja, dalam sebuah rapat seorang guru mengkritik metode mengajar Anda di depan rekan-rekan lain. Bagaimana respon terbaik Anda? A. Memilih damai dan mau belajar metode yang dianggap baik oleh rekan kerja. Kurang bagus ya teman-teman ya, karena di sini apa itu dianggap baik ya. Metode yang dianggap baik ya. Kurang ya teman-teman untuk jawaban yang A. Jawaban yang B, membuat kritik tersebut sebagai motivasi dan tetap percaya diri dalam mengajar. Ini bagus. C. Mendengarkan kritik dengan terbuka dan mengajak diskusi untuk mencari solusi. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk jawaban yang C. D. Menyadari kelemahan dan segera memperbaiki metode mengajar. Kita itu jangan terburu-buru dulu dalam menyadari kelemahan ya teman-teman ya. Kurang bagus untuk opsi yang D. Yang E, menjawab kritik dengan sabar agar tidak dianggap lemah. Jangan ya teman-teman ya, agar tidak dianggap lemah itu jangan sekali ya teman-teman. Tidak boleh ya. Untuk jawabannya ini kita skip saja. Berarti jawaban paling tepat yang mana teman-teman? Yang C, mendengarkan kritik dengan terbuka. Bagus sekali ya, dan mengajak diskusi untuk mencari solusi. Jadi opsi yang paling bagus itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.